Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin 21 November 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-34, bertepatan dengan peringatan wajib Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas bab atau pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Di bait Allah, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Saudara-saudari yang terkasih, kasih yang sejati tak akan pernah menghitung untung rugi dari suatu pemberian. Kasih yang sejati akan memberikan dengan berkelimpahan. Disinilah letak sukacita dari memberi tanpa mementingkan diri sendiri kepada sesama. Kepada para muridnya, Yesus menekankan hal ini sewaktu berada di bait Allah dan melihat orang-orang memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Yesus memuji tindakan si janda miskin yang memberikan sejumlah koin terkecil daripada orang-orang kaya yang memberikan dalam jumlah besar. Mengapa seorang yang berkekurangan dikatakan memberi lebih banyak daripada pemberian dari orang kaya? Jawaban Yesus sederhana saja. Kasih adalah jauh lebih berharga daripada emas atau jumlah koin uang atau kekayaan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajarkan bahwa pemberian yang sejati harus berasal dari hati. Pemberian yang dilakukan dengan tujuan agar dilihat orang lain atau dengan berat hati akan kehilangan nilainya. Namun pemberian yang dilakukan demi kasih, dengan semangat murah hati dan pengorbanan adalah sangat berharga nilainya. Jumlah atau nilai fisik dari pemberian tidak menjadi masalah apapun bagi si pemberi. Si janda miskin mungkin dapat saja menyimpan sebagian kecil nafkahnya, namun ia tidak peduli dan memberikan semua yang ia miliki. Yesus memuji tindakannya yang hanya memberikan 2 peser, jumlah yang kecil sekali, karena sejumlah itu pula lah yang ia miliki, seluruh nafkahnya. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita berikan mungkin saja terlihat sepele atau jumlahnya kecil atau kurang berharga. Namun jika kita memberikan semua yang kita miliki demi Tuhan, tidak peduli seberapa besar kelihatannya, akan menyenangkan Tuhan dan barangkali kita pun tidak menduganya. Apakah Anda atau kita semua juga memberikan kasih dan kebaikan atas semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Saudara-saudari yang terkasih, sadarilah bahwa memberi atau berbuat kasih bisa dilakukan tidak hanya oleh mereka yang punya atau berkecukupan. Bukankah seorang janda yang hidup berkekurangan pun bisa memberi dari kekurangannya? Sekali lagi saya katakan, Tuhan melihat bukan pertama-tama berapa jumlah yang dipersembahkan, tetapi ketulusan dan totalitas pemberiannya. Tidakkah bahwa Yesus mengakhiri pujiannya terhadap janda miskin yang memberi dari kekurangannya dengan menekankan, bahkan ia memberi dari seluruh nafkahnya. Kata-kata penutup ini tampaknya biasa saja, namun sebenarnya mengundang para murid dan siapapun yang mendengarnya untuk berbuat sesuatu, yakni untuk berbuat kasih secara lebih besar. Saudara-saudara yang terkasih, logikanya begini. Kalau janda tersebut memberi dari kekurangannya, bahkan memberikan seluruh nafkahnya,
Berarti ia tidak punya apa-apa lagi untuk hidup atau sekedar untuk makan, minum, dan lain-lain. Melihat orang seperti ini, Yesus tergerak mengajak para muridnya untuk berbuat sesuatu bagi si janda miskin yang tidak punya apa-apa lagi tersebut. Demikianlah, Yesus mengajak agar satu tindakan belas kasih yang dilakukan si janda mendatangkan belas kasih baginya dari pihak para murid. Dan kalau si janda miskin saja bisa memberi dari kekurangannya, tentu kita juga bisa, bukan? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kasih-Mu tak terbatas dan Engkau memberi tanpa ukuran. Semua yang kumiliki berasal dari-Mu. Semoga aku mampu memberi secara bebas dan dengan murah hati sebagai balasan atas semua yang telah Engkau beri kepadaku. Ambillah hidupku dan semua milikku, tenaga, pikiran, talenta, waktu, dan lainnya, dan gunakanlah semuanya demi kemuliaan-Mu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.